Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ama umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Rahmawati dengan NIM 193141066, mahasiswi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit materi mengenai Islam normativitas dan Islam historisitas. Banyak kalangan yang melepaskan sayap kebebasan perspektifnya dengan memahami agama dalam frame studi agama. Ditambah lagi dengan neo-paradim bahwa agama kini tidak hanya sebagai ritual serta hubungan antara hamba dan sang Kholik saja, melainkan agama diletakkan pada satu nalar baru, yaitu agama sebagai sebuah diskursus. Implikasi dari neo-paradim ini meletakkan agama pada posisi setara dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora, tanpa memarjinalkan agama sebagai ritualitas yang senantiasa berlangsung. Di antara nalar studi agama itu adalah nalar normativitas dan historisitas. Adanya logika berpikir normativitas dan historisitas dalam studi agama belakangan ini bisa memunculkan banyak manfaat demi perkembangan konstruksi agama ke depan. Namun, pada posisi lain, perbedaan tools dalam bentuk logika berpikir bisa berimplikasi kepada terjadinya jurang pemisah antara satu dengan yang lain. Jika tidak disikapi dengan benar, akan menimbulkan ekstremisme pada masing-masing mazhab. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan nalar normativitas dan nalar historisitas itu? Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama yaitu mengenai nalar normativitas. Dialekta dalam memahami studi agama yang bernada normativitas tentunya didukung oleh agamawan, teolog, ahli fikih, dan ahli tafsir klasik. Dengan nada penafsiran tekstual, logika ini masih diterima di berbagai kalangan. Namun, dalam berbagai dekade belakangan ini, nalar normatif mulai menampakkan kemandulannya dan mendapat pertentangan oleh beberapa ilmuwan muslim yang menjuluki pembacaan normatif dengan pembacaan yang absurd, kaku, dan rigid maupun absolut. Pembacaan normatif mengacu pada teks-teks keagamaan dan mengambil istinbat dari teks keagamaan dengan metodologi penafsiran yang telah ada. Problematika sistem kemasyarakatan tidak bisa dilepaskan dari point of view masyarakat dan intelektual Islam dalam studi agama. Point of view ini mempengaruhi cara pandang masyarakat Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan titik tekan logika berpikir normativitas. Titik tekan logika berpikir normativitas adalah meletakkan standarisasi Islam dalam bentuk syariat yang telah rigid. Implikasinya, pola ekstremisme logika normativitas hanya berputar pada term halal haram, boleh tidak boleh, pahala dosa, dan surga maupun neraka. Perputaran dalam wilayah ini secara ekstern akan mengakibatkan iklim justifikasi kebenaran antar intern masyarakat Islam. Terjadinya justifikasi ketaatan dan tidak taat kepada the other tidak bisa dihindari. Akibatnya, upaya logika berpikir ekstremisme normatif menghantarkan masyarakat kepada ketegangan-ketegangan berpikir. Kemudian, untuk ciri-ciri logika berpikir ekstremis normatif adalah 1. Menjadikan teks sebagai sumber hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. 2. Menjadikan ulama masa lampau sebagai standar yang tidak bisa diganggu-gugat sekalipun dalam ranah sosial kemasyarakatan. 3. Teks tidak bisa diubah, hanya realitas yang bisa diubah mengikuti teks. Kemudian yang terakhir yaitu bergerak pada ranah halal haram, baik buruk, serta surga dan neraka. Kemudian untuk kelemahan dari logika berpikir ekstremis normatif sendiri adalah 1. Anti-realitas. Berpikir linier hanya kepada satu perspektif, yaitu cocok atau tidak cocok dengan nas. Padahal kehidupan manusia terdiri dari berbagai macam variabel yang harus diselesaikan dengan berbagai sudut pandang.
Untuk kelemahan yang kedua yaitu nalar normatif sangat berhati-hati terhadap tergelincirnya mereka kepada logika-logika historis hingga pada tatanan ekstern mereka tidak akan menerima logika kontekstualis. Ketiga, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kita tidak bisa menolak adanya pluralitas bahasa. Kemudian kita masuk ke dalam pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai nalar historisitas. Logika historisitas muncul karena kegelisahan beberapa ilmuwan mengenai realitas umat yang tidak kunjung selesai karena hanya mengandalkan teks sebagai hardcore. Pembacaan dengan logika normatif tidak mampu mengakomodir problem dalam dimensi yang luas. Implikasinya, agama menjadi unapplicable. Menurut logika ini, agama tidak hanya diartikulasikan dalam hubungan antara sang hamba dengan Tuhannya saja, namun agama meliputi dimensi kesadaran manusia akan lingkungan sosialnya atau sosiologi, kesadaran pencarian asal-usul agama atau antropologis, dan pemenuhan ketenangan jiwa atau psikologis, serta bagaimana untuk hidup dalam ranah etika sosial dan pemenuhan kebutuhan jasmani atau ekonomi. Menurut Amin Abdullah, pembacaan historisitas dalam sebuah kajian keilmuan keagamaan adalah pembacaan yang baik. Historisitas memandang Islam applicable dan mampu mentransfer agama, data, dan realita antara pure science dan applied science, dan dari esensi menuju eksistensi. Logika historisitas dalam memahami wacana keilmuan Islam lepas dari formarisasi dan ketentuan rigid. Yang terpenting adalah bagaimana manusia mampu mengadakan pembacaan ulang dengan melihat problematika yang ada secara konteks di tengah masyarakat. Kemudian, mengkaji dalil yang ada di dalam nas serta berusaha mengkontekstualisasikan antara fakta dan nas. Logika historisitas adalah logika yang berdamai dengan fakta dan berusaha toleran kepada fakta dengan tanpa meninggalkan teks. Upaya ini ada dengan harapan agama bisa kembali hidup dan kompatibel dalam menjawab realitas. Kemudian untuk ciri-ciri dari logika historisitas sendiri adalah 1. Melihat fakta sebagai hardcore dengan problem-based thinking, bermuara dari fakta menuju hipotesa dan merasionalisasikan teks sebagai media pendukung. 2. Mengakui bahwa kitab suci memiliki nuansa multi-interpretasi, debatable, bisa reform, dan arguable serta applicable. 3. Meyakini bahwa proses menjawab problematika realitas ini berlangsung terus-menerus dengan berbagai macam perspektif seperti filosofis, antropologis, sosiologis, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk kekurangan dari nalar historisitas sendiri adalah: pertama, menjadikan fakta sebagai standar dan objek diskursus. Dalam tahap ekstern, nalar historisitas bisa mengantarkan kepada nasah keagamaan, sehingga menimbulkan sikap antipati kepada tafsiran-tafsiran klasik dan ulama masa lampau. Kedua, ekstremisme nalar empirik historis dengan pemikiran yang memaksa untuk mengkaji fakta dengan sudut pandang yang berbeda. Ketiga, ada hal yang perlu diperhatikan oleh kaum historisitas ekstrem, yaitu pendekatan keilmuan agama melalui pendekatan empiris melewati batas kewenangannya. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu pendekatan yang multidisiplin, pada akhirnya menghantarkan kepada satu keraguan-raguan menuju keraguan-raguan lain. Karena berbagai macam perspektif yang ada, maka tidak jarang terjadi perbedaan kesimpulan dengan berbagai perspektif. Upaya integrasi dua nalar ini mutlak diperlukan demi menjaga kestabilan agama-agama dalam studi agama yang multidisiplin, interdisiplin, namun tetap mengacu dan bersahabat dengan teks. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menambah sedikit pemahaman kita mengenai nalar normativitas dan nalar historisitas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.